Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Royani dari kelas non reguler semester 2 NPM 7420120179, mata kuliah hukum pidana yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH, Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Tugas review responsi hukum pidana ke-15 mengenai bab 6 sampai bab 7 hukum pidana. Bab 6 tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. A. Pengertian kesalahan. Kesalahan itu unsur subjektif dari tindak pidana. Mengapa disebut seperti itu? Karena kesalahan itu berada dalam diri pelaku. Genstrap Jonderskulp yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Kesalahan dalam arti khusus, hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu satu kesengajaan dolus obset dan dua yaitu keapaan atau kelalaian atau lupa. Unsur-unsur kesalahan itu sendiri ada terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana kalau dia punya unsur kesalahan. 2. Seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana kalau dia atau pelaku bertanggung jawab. 3. Antara pelaku dengan perbuatan harus mempunyai hubungan batin. Pelaku harus menyadari, pelaku harus minta atau dimintai pertanggungjawaban. 4. Dalam kesalahan ini tidak ada alasan pemaaf, itu namanya kesalahan. B. Pengertian kesengajaan atau dolus atau obset. Dalam memori penjelasan KUHP ditemukan bahwa kesengajaan itu batasnya adalah willen and witten, yaitu pelaku menghendaki dan menghendaki akan sesuatu perbuatan dan mengetahui akibatnya. Ada dua teori unsur kesengajaan. Yang pertama, Will's theory, teori kehendak, artinya pelaku harus mempunyai kehendak. Teori kedua, foretelling theory, pelaku dapat membayangkan apabila pelaku melakukan satu perbuatan pidana, maka pelaku harus bisa membayangkan apa akibat yang akan timbul. Perbedaan kedua teori ini adalah dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktik penggunaan teori ini sama. Contoh, hari ini ada jadwal kuliah, yang kuliah menghendaki akan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang ilmu hukum. Contoh, seorang pencuri menghendaki akan mencuri motor. Dia membayangkan motor itu bukan motor miliknya. Dia tidak membayangkan siapapun yang mempunyai motor tersebut, dan dia juga tidak membayangkan yang punya motor nanti pulang naik apa kalau motornya diambil. Teori atau macam-macam kesengajaan ada tiga, yaitu satu, kesengajaan dengan maksud bertujuan, objet eis augment atau dolus directus, untuk mencapai satu tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contohnya, A menampar B dengan maksud agar B merasa sakit karena B suka berbohong, sehingga A menampar B dengan sengaja supaya si B tidak berbohong lagi. Ketika A melakukan menampar kepada B, maka A menghendaki perbuatan tersebut, menyadari dan A membayangkan bahwa ditampar B itu akan kesakitan. Harapannya kemudian kalau B kesakitan, dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. 2. Kesengajaan dengan sadar, kepastian atau keharusan objek met Zekerheid-Bewusstsein, Notwendigkeit-Bewusstsein, yaitu dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu berupa delik sendiri, dilakukan sendiri, dan dapat berupa penyertaan, deelneming. Terhadap hal ini, pelaku menghendaki akibat yang dituju. Contoh, kalau A mau menembak B sementara B ada di balik kaca, maka A harus memecahkan kaca. Nah, memecahkan kaca itu bukan tujuan, bahkan kehendak, tetapi ini suatu keharusan. Karena ketika ingin menembak B, maka A harus memecahkan kaca. 3. Kesengajaan dengan sadar, kemungkinan atau bersyarat, dolus eventualis noteworthy delict object, yaitu ada kemungkinan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya arrest Quitchart di kota Huizen, negeri Belanda. Contoh, ada seseorang ingin melakukan pembunuhan kepada si B yang dilakukan oleh si A. Maka si A mengirimkan kue ke rumah si B. Di rumah si B ada istri, anak, pembantu, dan saudaranya. Si A mempunyai kesadaran bahwa dengan memberikan kue tersebut kepada si B, maka si B itu akan mati dan juga beserta keluarganya. Si A sudah memprediksi kemungkinan-kemungkinannya. Bila tidak sama si B,
pasti istri, anak-anak, pembantunya, atau saudaranya akan ikut mati pula dengan memakan kue yang dikirim tersebut. Teori apa boleh buat? Enlightenment Theory of the Cup Tournament Theory. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. 1. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. B. Akan tetapi meskipun demikian, ia menghendakinya. Namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Contoh, misalnya A melakukan satu akibat yang sebenarnya tidak menghendaki perbuatan itu, bahkan dia benci perbuatan itu. Tetapi apa boleh buat, perbuatan itu harus dilakukan. Nah, di sini A memikul resiko. Sifat-sifat kesengajaan ada dua, yaitu 1. Kesengajaan berwarna both offset, dolus malus. Sengaja melakukan perbuatan, dolus malus berarti sengaja untuk berbuat, dolus both offset. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini pula, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Artinya bahwa sengaja berbuat jahat bukan karena kesempatan. Sengaja di sini berarti perbuatan melawan hukum. Kesengajaan tidak berwarna careless offset. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Dalam hukum pidana di Indonesia berlaku asas lex duta sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana, maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk mentaatinya. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. 1. Dolus determinatus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu. Misalnya, kalau A mau membunuh B, maka A sengaja membunuh B. 2. Dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan yang ditujukan tidak pada objek tertentu, melainkan sembarang orang. Contoh, ketika seseorang pencuri akan mencuri motor, dia tidak pernah bertanya motor ini punya siapa. 3. Dolus alternativus, yaitu memilih di antara dua. Misalnya ada dua orang yang akan dijadikan sasaran, maka pelaku akan memilih A atau B. 4. Dolus generalis, ditujukan kepada tindak pidana yang umum. 5. Weber's dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu maka ia harus melakukan lebih dari satu perbuatan. 6. Dolus indirectus, yaitu kesengajaan terhadap perbuatan yang menimbulkan satu akibat tertentu yang sebenarnya itu bukan kehendak atau tujuan dari pelaku. 7. Dolus remeditatus, yaitu kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu. 8. Dolus repentinus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Masih dalam kesengajaan ada yang namanya kesesatan atau salah kira, disebut juga tidak sengaja. Kesesatan ini bisa kepada peristiwanya, kesesatan hukumnya, kesesatan orangnya, bisa juga penyimpangan sasaran. Itulah teori dan macam-macam kesengajaan. Kekeliruan atau kesesatan atau salah kira, dwelling, ignorance, mistake, disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, atau salah kira. Kesesatan dapat dibedakan: 1. Kesesatan peristiwa, pastelage, dwelling, atau mistake of fact, error facti. 2. Kesesatan hukum, wrongdoing, atau mistake of law, atau error luris. Kesesatan atau kekeliruan orang, atau error in persona. 4. Kekeliruan objek, error in objecto. 5. Penyimpangan sasaran, aberratio ictus, atau abwalling. 6. Delik putatif. Bentuk-bentuk kealpaan. 1. Culpa lata, Markeley School, yaitu kealpaan berat sesuai bunyi 359. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. 2. Culpa lepis atau culpa levissima, yaitu kealpaan ringan. Contoh kealpaan ringan: tidak memberitahukan rambu-rambu lalu lintas kepada orang yang menyeberang atau sesuai dengan kasusnya. 3. Bowes School, yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya.
4. Unbewiskult, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab: 1. Sistem deskriptif atau menyatakan. Contoh, penyidik sebelum memulai penyidikan maka akan bertanya dulu apa Bapak Ibu dalam keadaan sehat. 2. Sistem normatif atau menilai. Contohnya, menilai si tersangka mukanya pucat dan ini pura-pura sakit atau bukan. 3. Sistem deskriptif atau normatif adalah keadaan jiwa pelaku menandakan sekali tapi nanti psikolog ahli jiwa yang memutuskan gila atau tidaknya. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Sekian responsi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.